Al-Bantani, ngorek-ngorek informasi tentang Indonesia. Setelah itu keluar dari Makkah, murtad. Akhirnya datang ke Aceh, mengobok-obok Aceh, mengadu domba Aceh. Bukan dari luar Islam, tapi dari dalam ajaran Islam. Siapa namanya? Snoop Horgronje. Apa kata dia? Orang yang perang melawan Belanda, meninggalkan anak istri harta benda demi untuk masuk surga, itu orang gila. Karena surganya nggak ada, hartanya ada, bininya ada, anaknya ada, dia tinggalkan demi surga. Orang ini gila. Dia pesankan kepada kolonial Belanda, bangunkan rumah sakit jiwa untuk orang gila ini. Akhirnya di Pulau Sabang dibangunkan rumah sakit jiwa untuk mujahid fisabilillah. Sekarang zaman berganti, musim berubah. Snoop Horgronje, laknatullah alaih, terlaknat dunia akhirat. Sekarang ada orang Indonesia yang mau ngaku jadi anak Snoop Horgronje? Ada. Snoop Horgronje menikah dengan orang Indonesia, istrinya ada, punya anak. Sekarang adakah orang yang mau ngaku jadi anak Snoop Horgronje? Nggak ada. Tapi kita bangga tidak punya Tengku Umar. Walaupun kita tinggal di Ternate, di Tidore, di Bacan, Jailolo, jauh dari Sumatera, tapi kita bangga punya Tengku Umar. Allahu Akbar. Ingin menjadi sampah sejarah atau ingin menjadi saksi sejarah? Pilihan ada di depan Anda, wahai anak muda. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka pikir kalau dia takut-takuti Abdul Somad, dia ceramahnya akan slow, dia ceramahnya akan tentang takziah, kematian. Memang saya sudah terpikir untuk ceramah yang slow-slow aja. Tapi begitu didekatkan dengan dua orang anak muda yang luar biasa ini, akhirnya saya pun ikut menjadi muda. Itulah pentingnya pengaruh pergaulan. Jadi kalian anak muda, gaullah dengan ustadz-ustadz yang muda. Habib Rifki Al-Hamid, Ustadz Salim Afillah. Saya ini kalau kemana-mana itu memang jamaahnya yang tua-tua, yang kira-kira malaikat maut udah dekat. Tapi kalau dipancing bercerita tentang perjuangan, memang saya ini dari dulu dipakai di Badan Amil Zakat Nasional, bagian iklan ke kantor-kantor. Saya heran, Pak Ketua Basnas, ya, kenapa saya diangkat jadi bagian iklan? Karena suara Ustadz keras. Oh, cuman itu aja ternyata. Apa yang bisa kau lakukan hari ini? Saya tidak ingin adik-adik keluar dari masjid Raudhatul Mustarsyidin lalu mencari mana Portugis. Udah pulang guys. Bukan itu maksud saya. Jangan pulang dari sini lalu naik ke atas perahu, lalu ajak 3 orang teman. Di depan ada Spanyol, di belakang lautan. Allahu Akbar. Bukan itu maksud saya. Kalau kuliah lanjutkan S2, S3 sampai sukses, pulang ke kampung halaman, bangun Ternate, bangun wilayah timur Indonesia, tunjukkan bahwa kita mampu dan kita bisa. Setuju? Sesuai dengan kuliahnya masing-masing. Kamu di mana? Saya Fakultas Pertanian. Mantap. Sudah pernah bertanam tanam-tanaman yang menghasilkan? Sudah Pak Ustadz. Berapa? Ada 3 makalah. Gimana nanam cengkeh di atas kertas? Kau di mana? Saya di Fakultas Kelautan, Peternakan Ikan. Sudah pernah ternak ikan? Alhamdulillah Pak Ustadz. Ternak apa? Ikan lele. Kolamnya mana? Akuarium kecil. Bagaimana kita mau memajukan Indonesia? Kita tinggal di negeri maritim, tanahnya subur, gemah ripah loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman. Indonesia akan bangkit kalau umat Islam yang mayoritas ini menjaga kedamaian. Umat Islam akan jaya kalau umat Islam yang mayoritas ini mengolah sumber daya alamnya. Kitalah yang menjadi perekat umat ini sehingga jaya Indonesia. Siap jaga NKRI? Siap jaga ulama? Siap bersama para habaib? Takbir! Sallu ala Nabi! Rasa-rasa 2024 rasanya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesimpulannya adalah
setelah ngaji ada perubahan. Yang sebelumnya bawaannya 5L: lemah, letih, lesu, letoy, loyo, lunglai. Alhamdulillah Pak Ustadz, suami saya setelah ikut pengajian jadi semangat. Semangat apa, Bu? Semangat kawin lagi. Alhamdulillah Pak Ustadz, istri saya setelah ikut pengajian, dulu orangnya pelit. Dulu kalau ada lewat kotak sedekah, masuk 2.000. Sekarang sejak mendengar pengajian Ustadz Somad ada perubahan. Berapa? 2.500. Dulu anak saya nggak masuk kuliah, cabut. Sekarang gimana? Nggak kuliah lagi Pak Ustadz. Kenapa? Udah DO. Ada perubahan yang lebih baik. Beban kita sekarang satu sisi jauh lebih ringan. Betul? Tidak lagi ada Belanda, tidak lagi ada Jepang. Tapi ingat, mereka masuk ke dalam rumah kita, masuk ke ruang tamu kita, masuk ke dalam televisi kita, masuk ke dalam handphone kita. Maka kalau kita tidak protect dengan filter, dengan pengetahuan, dengan keyakinan sekuler, liberal, ateis, komunis, agnostik, ateis, tidak bertuhan, enak saja mengatakan Tuhan dulu memang pernah ada, terus sekarang udah mati. Kita diajarkan oleh para habaib, wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat. Wujud Allah pasti ada. Qidam Allah tidak berawal. Kalau dia berawal berarti bukan Allah. Baqa Allah tidak berakhir. Kalau mati berarti bukan Allah. Maka tanamkan akidah yang kuat. Fikih jangan kelahi hanya karena beda mazhab, hanya masalah sholat subuh. Saya tidak tahu di Ternate. Kalau di Sumatera dulu hebat antara kaum tua dengan kaum muda. Terjadi pergolakan yang luar biasa. Anak-anak muda, yang satu mengatakan sholat subuh mesti pakai kunut, yang satu mengatakan nggak sah kalau nggak pakai kunut. Alhamdulillah sekarang anak-anak muda sudah nggak kelahi lagi. Kenapa? Karena sama-sama nggak sholat subuh. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cerdas berfikir, tapi hatinya mesti diasah dengan zikrullah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wala quwwata illa billah. Tolong yang model pakai irama ini jangan dipakai setelah sholat. Ini hanya pada waktu pengajian aja. Karena kalau dibaca setelah sholat maghrib itu isya baru keluar. Subhanallah walhamdulillah. Begitu selesai makmum udah hilang semua. Tapi jangan pula terlalu cepat. Yang pertengahan, jangan terlalu pelan, jangan terlalu cepat. Ala bizikrillah, dengan banyak berzikir mengingat Allah. Mulutnya menyebut, hatinya mengingat, pikirannya mengagungkan Allah. Maka tiga ini mesti diasah. Akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, fikihnya bermazhab. Kita di Asia Tenggara ini bermazhab Syafi'i.